Inna ad-dina 'indallahil Islam. Secara sederhana saya lihat orang kopian kesel, lihat orang pakai jenggot kesel, lihat orang sarungan enek, tapi tanpa alasan gitu loh. Cuman karena didoktrin mulai kecil gitu loh. Kebetulan saya juga termasuk Bible juga sering saya baca. Jadi setelah sering saya baca terdapat banyak kejanggalan di dalamnya. Bahkan saya punya rangkumannya gitu loh. Apapun yang janggal saya catat, apapun yang janggal ya banyak lah. Dan setiap kejanggalan itu selalu saya tanyakan pada Om. Sebutan orang Pantai Kosta manggil pendetanya kan Om. Oh. Iya. Iya. Jadi tiap saya tanyaan Om, nggak ada solusi. Bahkan setiap setelah kebaktian itu saya nanya sampai ke pastori, ke pengerja-pengerja yang calon pendeta yang ngabdi di situ. Saya tanya yang muda-muda itu, tetap nggak ada solusi. Selama hampir sama 2 tahun, sama kayak 2 tahun itu udah mau gereja sering didatengin, udah Mas, karena menurut saya yang orangnya kritis dan seneng baca, apa yang disampaikan itu semua maaf ya bullshit menurut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya dulu adalah Yosua Rici Prasetyo dari Banyuwangi, dan background saya adalah petani. Iya, dari dulu memang saya selalu bertani. Protestan atau Katolik? Kristen Pantai Kosta. Pantai Kosta. Karismatik ya. Kristen Pantai Kosta karismatik. Iya. Apakah sejak lahir Pak Musab ini memang beragama Protestan? Seluruh keluarga gitu? Iya. Dia banyak keluarga besar itu, ada yang Hindu, ada yang Kristen, dan juga ada yang Islam. Udah campuran gitu. Apakah dulu Pak Musab aktif di gereja begitu? Iya. Dan keluarga kami itu termasuk saya, istri, itu salah satu jemaat yang aktif gitu. Jamaah yang aktif Iya, ya? Iya. Sebagai jamaah ya? Iya, jemaat yang aktif. Apakah juga terlibat dalam organisasinya mungkin gerejanya? Enggak, cuman istri saja. Kalau istri saya termasuk salah satu orang dalamnya di yayasan gereja, jadi untuk keluar masuk pastori itu bisa bebas, enggak perlu izin. Ya termasuk saya juga suaminya, jadi bebas keluar masuk. Jadi kenal banget sama om, tante, senior, sama yang junior kenal. Sempat terlintas nggak bahwa suatu saat akan menjadi seorang muslim? Islam? Ya. Enggak ada, ya enggak terlintas lah seperti orang Kristen normal biasanya menjalani kehidupan ya biasa, itu enggak ada terlintas untuk nyenggol-nyenggol agama Islam, enggak ada. Nggak ada ya? Apalagi tidak pernah terlintas pada suatu saat menjadi muslim. iya. Lalu pada waktu itu pandangan Pak Musab terhadap Islam dan kaum muslim kayak apa? Yang dulu waktu sebelum mengenal Islam. Iya. Ya secara sederhana saya lihat orang kopian kesel, lihat orang pakai jenggot kesel, lihat orang sarungan enek, tapi tanpa alasan gitu loh. Cuman karena didoktrin mulai kecil gitu loh, bahwa ditunjukkan dari Mbak itu bahwa Islam itu agama yang kaku, ya kuno, terlalu banyak aturan, ribet, dan tidak bisa menyesuaikan pakaian dengan kondisinya, gitu loh. Gitu ya? Iya, jadi lihat misalnya kemana-mana orang sarungan, kopiah. Padahal itu kan identitas kita, bangga sebagai orang Islam gitu loh. Tapi waktu itu pandangannya menjadi negatif ya? Iya betul, Kak, misal jenggot ini. Saya dulu pembenci jenggot bener, tapi sekarang malah ya Masya Allah. Pembenci jenggot. Beneran, bener anti banget saya memang jenggot. Iya.
Dan setelah di pondok sini kan juga saya tahu diajari sama Pak Yai banyak kitab-kitabnya, ini memang sunahnya Rasulullah. Iya. Baik. Nah, lalu gimana ceritanya kemudian bersentuhan dengan Islam yang kemudian mengantarkan Pak Mushab menjadi Muslim? Ya, itu cerita yang sangat panjang. Sebelumnya bukan itu. Pertama kan saya seneng, orangnya ini tipenya seneng membaca. Senang membaca. Iya, apapun saya baca. Buku apapun, ndak fokus sama satu bidang buku, semua buku saya baca. Dan kebetulan saya juga termasuk Bible juga sering saya baca. Jadi setelah sering saya baca, terdapat banyak kejanggalan di dalamnya. Bahkan saya punya rangkumannya gitu loh. Apapun yang janggal saya catat, apapun yang janggal, ya banyak lah. Dan setiap kejanggalan itu selalu saya tanyakan pada Om. Pertama sih sama rundingan di rumah sama istri, istri sama mertua sama saudara-saudara yang lain. Tapi mereka juga mengalami kebuntuan. Tidak bisa menjawab. Iya, malah saya sudah, kamu jangan neko-neko, ikuti apa adanya. Ulu yo nggak bisa. Akhirnya saya tanyakan Om juga, saya tanyakan Om. Lama ya. Om itu siapa? Om nggak? Sebutan orang Pantai Kosta manggil pendetanya kan Om. Oh. Iya. Iya. Jadi tiap saya tanyaan Om, nggak ada solusi. Bahkan setiap setelah kebaktian itu saya nanya sampai ke pastori, ke pengerja-pengerja yang calon pendeta yang ngabdi di situ. Saya tanya yang muda-muda itu, tetap nggak ada solusi. Terus tante juga, tante itu pendeta wanita istrinya. Ya, tanya-tanya itu nggak ada solusi, tetap malah sering ke rumah dikasih doa tumpang tangan malah. Doa tumpang tangan. Iya, yang saya disuruh jongkok dikelilingi terus tangannya pada di atas kepala saya semua, saya disuruh merem didoa-doakan gitu. Dianggap memasukkan jin. Iya, itu bukan solusi. Saya tanya, biar keluar. Iya, saya tanya, jawablah. Jangan saya tanya malah didoakan, itu bukan solusi. Hal seperti itu pun sudah saya bandingkan di pondok sini. Di pondok apa yang saya tanyakan dijawab, dijelaskan. Bagus itu. Baik, sebelum ke sana, hal-hal yang jadi kejanggalan itu apa saja, Pak? Mungkin sebut satu atau dua. Enggak satu dua, memang banyak. Ya, Di contohnya saja satu dua. Ketika dalam Bible itu pun saya bahkan sering menemukan bahwa sebenarnya mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sebenarnya Tuhan yang patut disembah itu hanya Allah yang Esa. Kitab-kitabnya banyak, dari ayat apapun banyak, dan juga terdapat perintah untuk berwudu, membasuh muka, membasuh tangan ketika mau masuk ke kemah tempat peribadatan. Ada itu dalam perjanjian lama ada. Terus disuruh melepas alas kaki ketika di tempat ibadah. Ada. Ada di Bible. Terus perintah untuk menghadap kiblat ada. Terus untuk gerakan ruku, sujud. Mereka orang-orang soleh terdahulu yang ditulis dalam Bible itu beribadah itu sujud, muka sampai menempel ke tanah. Ada saya temukan. Dan juga ada perintah bersunat. Terus untuk perempuan memakai hijab. Kalau nggak pakai kerudung, kepalanya digunduli. Malah lebih serem hukum ekstrim di Bible. Terus juga ada perintah bahwa khomer itu haram, nggak bagus, nggak boleh. Dan juga tak boleh makan babi. Terus setelah saya pelajari, ini yang melaksanakan semua kok orang Islam. Oh, artinya Iya.
semua tadi yang Pak Musab sebutkan itu nggak dilaksanakan di gereja. Enggak. Bahkan dilanggar semua. Kenapa? Ajarannya kitab Bibelnya ada gitu kan. Tapi kok nggak dilaksanakan atau enggak? Ya karena mereka benar-benar tidak mengikuti apa yang menurut mereka itu firman Tuhannya. Mereka mengimplementasikan cara peribadatannya itu sesuai apa yang diperintahkan oleh gereja-gereja mereka masing-masing. Misalnya acara-acara misal ya peribadatan gereja seperti itulah, pakai musik apapun, genre musik apapun, kan nggak ada aturan seperti itu. Di Bible nggak ada. Ibadah itu harus kusuk, menyendiri dan konsentrasi dan ruku dan sujud dengan benar-benar hati kita itu dihadapkan pada Tuhan. Nggak rame-rame heboh kayak gitu kan, mana ada kusuknya, nggak ada. Itu kejanggalannya itu Pak Musab tulis ya, udah berapa halaman? Wow, 2 buku. 2 buku? Iya, yang satu ada di kantor Limburing, yang satu di sini. Ada tadi aja Pak? Ada. Banyak kejanggalannya, banyak yang ya banyak lah ya saya temukan. Nanti kalau saya sebutkan di sini, nanti seolah-olah saya dibilang menghujat. Makanya nggak perlu saya sebutkan biar netizen cari sendiri. Sebenarnya nggak masalah, karena itu kan masuk dalam perbandingan agama. Itu dipelajari di iya, saya tahu. Jadi kalau mau menyebutkan sebenarnya nggak masalah. Yang penting tidak memaki. Tapi kalau menyebutkan anggalan menurut kita, saya kira nggak masalah. Banyak ya. Pasti tadi tahu lah. Tahu. Lalu ketika tanya ke pendeta dijawab apa gitu? Ya. Kok enggak? Ini ajarannya ada, perintahnya ada di Bible, tapi kok nggak dipraktekkan? Kenapa? Ya dijelaskan panjang lebar, tapi bukan apa yang saya pertanyakan. Ya, misalnya ketika salah satunya saya tanya apa itu kejanggalan, mau nyebutkan nggak apa-apa Pak. Kejanggalan ketika salah satunya aja ya, nggak perlu banyak. Kejanggalan ketika disebutkan itu Tuhan kalah gelut, itu ada. Tuhan kalah berkelahi. Iya, kalah bergulat sama Yakub gitu. Kan nggak logis itu. Tuhan kok kalah gitu. Ya itu makanya saya mau nyebut, nggak enak juga. Biar mereka cari sendirilah. Hidayah itu kan nggak datang, hidayah harus dicari gitu, pelajari itu. Karena memang hidayah itu awalnya memang dari membaca. Yang Pak Musab ini pendidikan terakhir apa? Saya SMP. SMP? Iya. Tapi suka baca? Iya. Masya Bahkan Allah. saya dulu waktu kecil belajarnya dari Bapak itu bukan buku ini Bapak Putih, ini Ibu Putih, bukan. Sama ingat majalah Intisari yang kecil tebel. Ingat. Itulah pelajaran buku saya. Waktu SMP? Belum belum SD, belum masuk TK. Iya. Belajar saya itu buku Intisari, majalah Intisari, majalah Tempo, majalah penyebar semangat, bahasa Jawa itu. Bahasa Jawa. Itulah yang saya pelajari, bukan tulisan gede-gede ini Bapak Putih, ini Bu Putih, enggak. Tulisan draftnya majalah kecil-kecil itu, disuruh baca, dicaher, ditunggui Bapak. Ini bacanya baca majalah, cuman yang nggak tahu isinya sih. Tapi lancar baca. Iya. Baik. Akhirnya kejanggalan-kejanggalan itu menjadi kegalauan gitu ya? Iya. Dan kegalauan itu nggak pernah ada menemukan jawaban yang pasti, ya. Dan selama yang menjadi pergumulan dalam hati saya, akhirnya saya udah malas ke gereja. Karena setelah saya pelajari sekian lama di gereja itu, yang dikhotbahkan ya itu aja. Seputar ketuhanan Yesus, percaya Yesus, dosa yang sebelum dilakukan, yang dilakukan, dan yang akan dilakukan itu udah diampuni. Nggak bisa gitu dong. Karena ada seperti itu, nggak adil menurut saya.
Akhirnya bosen. Dan juga waktu itu mungkin sudah fitrah saya ya. Saya tiap ibadah berdoa itu jarang ikut tepuk tangan atau nyanyi-nyanyi, jarang. Diam aja saya. Ketika berdoa pun saya nundukkan, dan di dalam imajinasi waktu saya berdoa itu saya nggak membayangkan simbol salib atau bentuk Tuhan yang Masya Allah, yang subhanallah, yang seperti itu. Nggak mau, saya malu lah bayangkan Tuhan saya yang seperti itu. Makanya saya bayangkan dari dulu itu apa yang saya sembah itu nggak ada bentuknya, ya kayak cahaya gitu aja, nggak ada bentuknya. Itu yang dari dulu memang. Saya kalau berdoa mau membayangkan harus berdoa dengan Tuhan Yesus yang posisi seperti itu, nggak masuk di logika saya. Baik, kegalauan terus mengakibatkan malas ke gereja, lalu belum terbersit untuk belajar Islam ya? Belum. Semua aliran agama saya pelajari. Saya bahkan pernah ikut meditasi cara Buddhis. Pernah saya. Bahkan karena kegalauan tadi lalu mencari gitu ya? Iya. Mencari agama ini. Iya. Dan selama hampir sama 2 tahun, sama kayak 2 tahun itu udah mau gereja, sering didatengin, udah mas, karena menurut saya yang orangnya kritis dan senang baca, apa yang disampaikan itu semua mafia bullshit menurut saya. Jadi saya tetap, tapi saya nggak stagnan diem aja bahasa Jawanya nerima yang pantun, enggak. Saya berusaha, karena kan kering. Berusaha mencari. Iya, fitrah manusia ini pasti ada yang menciptakan semua ini. Jadi selama 2 tahun saya yakin ada Tuhan, yakin saya ada. Cuman saya masih enggan untuk menjadi member dari beberapa salah satu agama itu, males saya, karena agama ini masa ini benar, enggak lah. Ya tetap saya pokoknya saya yakin ada Tuhan, tapi istilahnya itu agnostik. Percaya pada Tuhan tapi nggak mau beragama. Iya. Saya bahkan bangga bilang bahasa ini agnostik. Nah, orang desa sih nggak paham apa itu agnostik. Iya. Jangan kan orang desa, orang kota aja nggak paham agnostik. Dan alhamdulillah saya orang desa yang pikiran saya kemana-mana. Karena suka baca ya. Iya. Tapi saya itu kemudian pencarian tadi ya, mempelajari agama apa saja. Apa aja saya cari. Bahkan saya sampai masuk longnya Kaskus gitu. Lihat cara saya scroll lihat ini yang bener-bener yang sesuai dengan fitrah manusia ini seperti apa sih. Dan akhirnya saya menemukan bahwa Islam ini agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Gitu ya Pak, kesimpulannya gitu ya. Untuk sebelum kesimpulan ke sana, gimana caranya Pak Musab belajar agama-agama tadi? Gimana caranya belajar? Apakah ikut istilahnya pendidikan, membaca, mendengar, atau searching Google? Saya kan hidup di desa dengan segala keterbatasannya. Cuman yang bisa menjangkau kan internet. Nah, saya belajar dari situ. Dari internet. YouTube, internet. Iya betul, YouTube. Saya pelajari semua. Dan alhamdulillah kemajuan zaman pun semakin membuka dakwah Islam ini sampai ke pelosok-pelosok. Jadi saya mempelajari, oh Islam itu begini. Bahkan saya ini orangnya tipenya kan kalau ingin menuju atau melakukan sesuatu, saya pelajari dulu sesuatu itu seperti apa. Baik, tadi sampai mempraktekkan sholat di rumah walaupun belum syahadat. Apakah istri dan anak tidak tahu? Nggak tahu kan, saya sendiri. Di dalam kamar tak kunci kamarnya. Iya, saya kunci, saya belajar di dalam. Tapi yang namanya masih satu rumah, ya suatu saat saya kilaf, nggak saya kunci. Ketahuan anak saya. Anak saya langsung teriak-teriak.
weh Islam, weh langsung sarangkul tak gini kan kasur, weh diam kamu, nggak peduli tak laporno mama, tak laporno kung, tak laporno lek ayah saiki Islam, jangan. Akhirnya ya anak saya tuh ngomong, ayah Islam. Akhirnya ketawa. Ya pertama semua sih menganggap masih bercanda gitu loh. Ya yang ketawanya kan saya diam-diam ke masjid. Diam-diam. Iya, saya kan masih belum punya ilmu itu, karena masih jauh banget. Tadi saya tiap ke sawah itu kan orang desa meskipun bukan orang Islam kan mempunyai sarung. Iya, tradisi kan? Iya, sarungnya tak taruh di jok, mau ke sawah, selesai laut siang itu nggak pulang ke rumah, ke masjid. Belum bersyahadat ya waktu itu? Belum. Ya syahadat sendiri di rumah tadi. Orang-orang desa kan kaget. Loh, kamu kan Kristen, kok mlebu masjid sembayang, iso pisan sembayang ngono. Awakmu syahadat ngono. Wes, saya bilang gitu. Syahadat wis opo ngono. Orang desa maklum kan orang desa. Syahadat itu sulit, harus pakai tumpengan, harus undang orang banyak, selamatan. Kamu syahadat sama siapa? Saya bilang, masa Islam kayak gini mempersulit. Akhirnya dari hal itulah ketahuan orang desa kan memang subhanallah gitu kan? Nggak bisa dijaga ya. Saya bilang sudah gini tolong aja ngomong, jangan, maksudnya bahasa Indonesia tolong jangan ngomong. Ini saya kepingin kenal Islam. Kalau sampean ngomong-ngomong rasa-rasa sak desa, keluarga saya tahu pasti rame. Ya bener rame lah. Ya itu saya akhirnya. Apalagi istri termasuk aktivis gereja ya. Iyalah, akhirnya saya udah nggak asik semuanya. Jadi pembicaraan satu kampung ya. Iya betul. Tapi tadi itu titik mana Pak Musab yang menjadikan kemudian Pak Musab bahwa ini Islam agama yang cocok buat saya sehingga Pak Musab bersedia mempraktekkan ajaran sholat atau mencari itu. Tentu sudah sampai satu kesimpulan, kayaknya ini yang benar ya Islam gitu. Itu apa? Titik apa dan ajaran yang mana yang menjadikan Pak Musab kemudian berkesimpulan bahwa Islam inilah yang cocok atau yang benar? Ya karena saya mempelajarinya lama, 2 tahun. 2 tahun. Jadi sudah bisa menyaring dari berbagai macam website Muslim, baik yang dalam negeri atau luar negeri gitu. Jadi memang itu pilihannya Gusti Allah. Dan alhamdulillah akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa inilah yang selama ini saya cari. Bisa Pak supaya lebih jelas bagian Islam yang mana yang kemudian membuat Pak Musab ini berkesimpulan bahwa ini yang saya cari. Ketuhanannya, dari sisi tauhid ketuhanannya itu. Jadi konsep tauhidnya. Iya, kan dari agama yang lama sudah saya pelajari bahwa itu memang bukan Tuhan, cuman manusia aja yang terlalu diidolakan. turun temurun akhirnya kan, jadi Tuhan gitu loh. Maka ini yang saya cari memang, ini Tuhan yang sebenarnya. Jadi konsep tauhid ya. Iyalah seperti itu. Apalagi Pak? Dan baru tahu saya bahwa syahadat itu harus ada saksi kan. Maka untuk memantapkan seperti kata orang desa kan, syahadat itu sulit, harus tumpengan lagi nih gitu. Apa ini? Makanya saya cari di beberapa channel-channel Mualaf Center seluruh Indonesia, saya periksa itu. Saya lihat membernya, latar belakangnya seperti apa, ownernya seperti apa, sepak terjangnya seperti apa. Saya nemu 2 sebenarnya, jujur nemu 2. Mualaf Center As-Sofi yang di Malang sama Mualaf Center yang Ustadz Nababan di Bogor itu. Saya sudah bismillah itu sudah di rumah sudah sering ditekan ya itu bismillah saya mau hijrah. Tujuan sama yang 2 ke Sofia sama ke sana Nababan. Ya pakai itu motor. Kalau di Sofia nggak ketemu atau orangnya nggak ada, saya langsung ke Bogor beneran. Ya pakai itu motor. Dan Qadarullah
memang saya dipertemukan di kota Malang ini. Ya akhirnya alhamdulillah saya akhirnya dipersatukan di situ. Sebelumnya malah saya ditawarin setelah bersyahadat ditawarin berbagai macam pekerjaan ataupun modal. Saya nggak mau. Karena bekerja apapun saya mulai kecil udah bekerja. Untuk kerja nggak sulit bagi saya. Ya akhirnya yang saya belum pernah lakukan, saya ingin mengenal Islam. Kalau cuma sekedar bekerja saya sudah waleh lah bahasa Jawanya, sudah ngelontok. Tapi Islam belum pernah tahu saya sedikit pun. Nah saya bilang sama Pak Ipungnya, Pak Ipung, sekarang alhamdulillah saya sudah bersyahadat. Ini sertifikatnya. Syahadatnya di Malang ya? Iya di Yaya tempat lain. Sofa. Ini sertifikatnya tak kembalikan sampean. Biar supaya nggak jadi fitnah, nanti saya kemana-mana bawa sertifikat ke masjid-masjid minta bantuan. Enggak, itu yang nggak saya cari. Ini tak kembalikan biar jadi disimpan kantor Sofia. Saya tak keliling lagi ke kota Malang ini mencari pondok pesantren supaya saya mau ngabdi di situ. Saya mau pin belajar. Jangan, samen kalau cari sendiri samen hilang nanti. Ketemu pondok yang aneh-aneh malah samen bukan jadi orang Islam, dari dukun samen. Pak Ipung bilang gitu, masih ingat saya. Soalnya nanti samen bisa jadi dukun. Saya bentar, samen sabar dulu ya. Sambil belajar di sini di Maaf Center, sambil belajar saya punya kenalan. Saya punya kenalan Ustadz, Kiai, dikasih profilnya saya. Ya ini Pondok Al-Um. Tapi sebelumnya saya biasa aja. Saya pelajari sendiri, saya buka websitenya, profilnya, terus ownernya, Pak Yainya seperti apa, sepak terjangnya, pondoknya seperti apa. Akhirnya setelah 2 hari saya, bolehlah. Saya coba ke sini, bolehlah. Ya. Hanya ya alhamdulillah sampai Di sini sekarang. ya. Nah, iya. Baik, nanti diceritakan bagaimana suka dukanya belajar Islam di Pondok Pesantren Al-Um. Saya ingin cerita dari Pak Musab, perjalanan dari Banyuwangi ke Malang untuk bersyahadat itu, apakah izin dengan keluarga dulu, lalu ke sini naik apa, gimana gitu? Ya kalau izin bersyahadat ya pasti nggak boleh lah. Boleh ya? Pastilah itu. Mereka udah tahu kalau saya memang nyari Islam. Iya. Dulu waktu saya juga punya Facebook kan, kenalan saya banyak orang Tangerang, orang Jakarta, yang sampai saya disuruh ke sana kalau ingin Islam. Itu sudah tahu semua. Makanya kenapa semua akses saya ditutup gitu loh. Ya, yang semua surat kendaraan, kan saya punya motor 3. Motor 3? Iya, di rumah. Suratnya disimpan, kontaknya disembunyikan. Oh gitu, sama istri? Iyalah. Yang saya bawa itu cuma motor Grand. Motor Grand kan nggak pernah masuk rumah itu. Lalu terus ditaruh mana? Di dekat kandang ayam. Saya sendenkan di pohon pisang. Ada suratnya? Nggak ada suratnya itu kan cuma buat ke sawah, buat ngangkut mes, panen, buat nyemprot itu. Ada itu yang dipakai? Iyalah, Bismillah. Pagi-pagi subuh-subuh saya Bismillah. Kenapa saya momennya pilih subuh? Karena belum ada yang bangun. Kalau saya siang wis pasti rame lah, makanya saya pilih subuh belum ada yang bangun. Anak saya sampai tak foto, tidur terus tak sayang terus berangkat. Iya. Tapi istri udah bangun, udah tahu mana golek kerja aku nang Malang gitu. Iya, akhirnya naik motor itu ya? Iya, itu udah sadar. Terus pas pulang diantar satu rombongan sama Pak Ipung. Waktu pulang sana. Iya, itu ya? iya, ingat saya itu istri sempat ngambekan, pintunya dibanting itu. Pak Ipung takut, itu kaget saya. Turun ngomong terus kan mau masuk nggak jadi, pintunya dibanting jedrek. Hanya di hotel itu kan. Iya, kepada sahabat-sahabat Hidayatullah TV sebagai gambaran, Pak Musab ke Banyuwangi, ke Malang itu kalau naik bis sekitar 7 jam, 8 jam. Nabi itu naik motor buntut istilahnya, karena tahun 80 ya? Enggak, 92. Motor tanpa surat, naik motor ke Malang. Berapa jam, Pak? Wih, lama kalau
totalnya lama banget, saya sampai kesasar mau ke Kota Batu kok. Ternyata sekarang yang saya tahu itu daerah Karangploso. Oh. Kan masuk itu udah capek, udah saya cuman bawa aqua 1 botol besar sama roti 1, nggak mikir makan saya. Nggak bawa uang? Bawang, cuman bawang 500.000. Semua udah tak tinggal buat anak saya ya. Iya, itu mau Malang kan semua kok belok kanan, nggak ada yang lurus. Saya ikut belok kanan. Ternyata saya tanya, kayaknya bukan Malang. Saya tanya, ini mau ke arah Boring mana? Wih, saman ke sana jauh Pak. Ini mau ke arah Batu. Waduh, mubeng saya balik. Sama muter-muter sampai ke Sawah Jajar juga, ingat saya. Sampai muter-muter, mulai subuh itu sampai ke Boringnya itu jam 9 malam. Berangkat pada subuh sampai Malang jam 9 malam? Malangnya itu pas adzan asar. Oh, asar. Ya, muter-muter di Malang. Mencari sekretariat ayah. Iya, ingat saya. Tapi perjalanannya lancar ya, nggak mogok motornya? Enggak ada mogok. Bismillah aja. Nanti kalau dicegat polisi tak kasih, no. Ya, saya paling polisi nggak mau juga ini. Iya. Motor opo gitu ya. Masya Allah. Ya, demi untuk bersyahadat ini. Dibelain naik motor butut dari Banyuwangi ke Malang, Masya Allah. Akhirnya kemudian bersyahadat. Baik. Nah, ini setelah apa tadi titik puncaknya tadi Pak ya, tauhidnya udah dapat itu yang kemudian. Pernah nggak sebelum masuk Islam mendapatkan informasi kurang baik tentang Islam, lalu ada nggak? Pasti. Dari proses belajar itu apa yang adakah atau dari ajaran-ajaran Islam yang menimbulkan pertanyaan Pak pada masa apa Pak? Pasti semua orang yang bukan Islam pasti stigmanya Islam itu negatif. Iya. Tapi tergantung orangnya juga. Saya orangnya enggak rasis. Gitu. Jadi melihat sesuatu keyakinan apapun, saya nggak lihat dari orangnya. Semua keyakinan ada yang orang yang negatif dan positif pasti ada itu. Iya. Cuman yang saya lihat dari sumbernya. Iya. Ajarannya. Iya, dari buku manualnya. Iya. Jadi mempelajari agama jangan pada umatnya gitu ya. Iya. Tapi pada kitabnya, pada ajarannya. Iya. Nah, sekarang setelah ini belajar Islam. Tadi kan di awal Pak Musab sempat bilang persepsi sebelum masuk Islam terhadap Islam itu selalu banyak aturannya, kaku dan sebagainya. Kemudian apa yang dipahami Pak Musab setelah belajar Islam terhadap sesuatu yang tadi nggak disukai? Iya, yang bikin saya kagum itu Islam itu memanusiakan manusia. Memanusiakan. Iya. Kalau seperti keyakinan saya yang dulu, manusia itu ya hidup ya hidup aja gitu. Nggak, ya hidup. Dan ada ajaran kasih. Ya itu cuman tulisan saja. Cuman tulisan, semua orang nggak banyak nggak mengamalkannya. Maksudnya yang saya titik beratkan di sini bukan kasihnya. Maksudnya yang mau saya bahas itu dalam Islam bisa menemukan bahwa aturan itu dibuat untuk memanusiakan manusia. Misalnya kita ini manusia kalau dalam Islam itu benar-benar diatur, dijaga tentang kebersihannya gitu. Itu yang membuat saya benar dalam Islam itu misalnya bersuci, berwudu. Setelah saya pelajari di pondok ini tuh bahkan kita dalam Islam mulai melek bangun tidur itu udah ada aturannya. Kita melek itu baca doa bersyukur bahwa kita sudah dihidupkan, bangun tidur, terus melangkah pun ada doanya. Bahkan belum kegiatan matahari terbit loh itu sudah diatur. Cara masuk kamar mandi diatur, terus cara buang air besar, air kecil itu diatur. Bener di manusia harus seperti itu, dimuliakan memang dalam Islam. Bahkan dalam Islam pun sebelum tidur kan disuruh berwudu. Setiap mau tidur harus berwudu. Disunahkan. Iya, makanya dalam
metode modern pun setiap orang habis mau tidur kan disuruh cuci muka dulu, mau tidur harus cuci muka gitu. Kan memang seperti itu, dan Islam sudah menemukan solusinya sebelum zaman modern, disuruh berwudu biar lebih cerah, lebih segar, dan juga dapat pahala. Tapi kalau dalam keyakinan saya dulu nggak ada, mau tidur tidur aja, bangun ya bangun aja, mau kamar mandi ya silakan, mau buang silakan, kan nggak ada bedanya sama yang bukan manusia gitu. Ya, di agama dulu seperti itu tidak dipraktekkan, tapi ada ajarannya atau tidak ada ajarannya memang? Ya memang nggak ada, kan buku manual selain Islam kan cuma apa ya, cerita aja. Kalau dalam Islam kan didetail itu loh, ada dibantu, ada Al-Quran dan juga ada hadis, sunnah-sunnah Rasulullah ada. Iya, misalnya kalau makan pun di ajaran saya dulu nggak ada aturan makan harus duduk, harus tenang, nggak ada. Tapi dalam Islam ada, makan harus duduk, harus, karena menurut penelitian modern memang lebih bagus duduk. Coba kalau di agama yang saya dulu nggak ada aturan, ya makan aja, gitu loh. Mau makan sambil bak piring muter kemana-mana, prasmanan ya nggak masalah. Berdiri ngobrol sama kesana kemari bak makanan, padahal itu nggak baik untuk tubuh kita. Itu yang istimewa. Dan kalau mau diceritain masih banyak lagi yang saya dapat dari sini. Iya. Artinya persepsi banyak aturan dulu pada saat itu kemudian menemukan hikmahnya. Iya, banyak aturan, justru memang manusia perlu diatur untuk manusia memang perlu diatur. Manusia. Iya, kalau nggak diatur, maaf ya, bahkan saya punya ayam saja tak atur kok. Itu loh. Saya punya ayam tak atur, harus jam segini harus keluar, jam segini harus masuk. Kalau nggak masuk tak tutup kandangnya gitu loh, kayak gitu. Tak kasih makan, tak semproti, tak kan diatur. Kalau nggak diatur ya nggak tahu saya lebih dari ayam saya. Kalau manusia nggak mau diatur berarti lebih buruk daripada ayam gitu. Iyalah, wong yang saya tak atur kok, bahkan ternak lain pun diatur. Nah, gitu. Hikmahnya bahwa memang peraturan-peraturan dibutuhkan oleh manusia ya. Iya, kalau manusia nggak mau diatur ya gimana wong. Bumi ini ciptanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jelas mencapai. Lah, ini setelah belajar selama 2 tahun di Pondok lalu kedepannya apa rencananya Pak Musab? Mungkin kembali ke keluarga atau gimana? Jangan seperti itu. Baper kalau saya yang diomongin balik-balik. Ini loh sampai keringetan saya loh. Subhanallah. Iya. Maaf. Kalau ngomongin keluarga ya. Rencana ke depan. Rencana ke depan apa yang setelah 9 tahun kan? Tadi Pak Musab sudah merasa cukup, walaupun ilmu itu harus dituntut sampai akhirnya. Tapi apa yang mau dilakukan ke depan? Ya sebenarnya gini, saya punya pesan untuk mu'alaf-mu'alaf lain. Seharusnya ketika Anda itu telah yakin dengan Islam, maka masuklah menjadi Islam yang kafah, yang benar-benar Islam. Jangan cuma Islam atributnya saja, Islam KTP-nya saja, Islam pergaulannya saja, jangan. Masuklah, pelajarilah Islam itu bagaimana. Nanti ya tetap sih kalau sudah bersyahadat pasti masuk surga pasti. Cuman ya jangan gitu aja, nanti sampean dapat surganya itu yang pinggir-pinggir banget dan terakhir banget. Kan bisa jadi terakhir kepleset yang neraka ya. Iya, kan seperti besi karaten kan dibakar dulu, dipentungi dulu, ting berarti pedang yang bagus gitu. Kalau masih karaten dibakar dulu, tutupi dulu baru bagus, dipajang di etalase kayak gitu kan. Ya seperti itu, maka masuk secara yang kafah itu yang bagaimana aturan dalam Islam itu yang sesuai Al-Quran dan Sunnah itu pelajari benar-benar dan ikuti, dan melajarinya itu ya maaf ya jangan sekedar di sosmed. Cari yang gurunya ya, yang ustaz, harus ada gurunya ya.
Terus sumber pusatnya ilmu agama Islam itu di mana? Di pondok. Bukan di lembaga iya, bukan pendidikan di HP atau bukan di yang lain. Di pondok kan banyak ustadz, banyak kiai. Antum-antum yang malam-malam baru ya, sowan ke pondok nggak mungkin lah diusir kalau ingin belajar agama. Belajar kebaikan kok. Baik. Ya, tadi sebenarnya pertanyaan terakhir, tapi kemudian terlintas pertanyaan lain ini. Iya, mau saya tambahin juga. Boleh. Dan keinginan saya awalnya mondok itu juga ingin selain untuk belajar mengenal apa dan bagaimana itu Islam, saya punya keinginan. Selama ini kan ketika saya diajak ke beberapa kota untuk bertemu dengan mualaf, saya lihat itu setelah disadatkan, diurus surat-suratnya, ya udah dilepas. Selesai gitu ya. Iya, yang saya ingin itu saya udah kenal dengan beberapa orang kok di luar yang visi misinya sama dengan saya. Saya ingin begini loh, kalau ada malam itu saya ingin punya tim mengajari dasar-dasar Islam dulu. Nanti kalau yang lebih spesifik berat-berat kan diserahkan pada ustadz-ustadz di pondok. Kalau yang ringan-ringan misalnya tata cara wudhu yang betul, nggak ser nggak nanti banyak yang nggak kena basah semua gitu. Harus benar-benar. Terus yang utama juga tentang toharo. Karena syarat sahnya sholat itu orang tahu kan cuma diajarin sholat, tapi syarat sahnya sholat kan nggak diajari. Bagaimana kita bersucinya itu harus benar-benar. Terus diajari doa juga, tata cara mandi janabat itu penting bagi mu'alaf yang baru, misalnya mu'alaf karena pernikahan, ya disadatkan, dikasih sertifikat nikah, tapi belum tahu kan tata cara mandi janabat, kasihan yang suaminya atau istrinya muslim najis terus kan gitu loh. Dan enggak tahu tentang syarat sahnya sholat aja wudhu seset, tapi maaf ya, kayak sarungnya celananya kecipratan kencing nggak gitu kan kasihan. Makanya saya ingin diajari dasar-dasar dulu, nanti kalau sudah bisa ini loh, sudah bagus, sudah lulus gitu, melanjutkan ke taraf selanjutnya. Baik. Pertanyaan tadi sebelum, selama 2 tahun di sini gimana suka dukanya Pak? Ada gak dukanya? Ada nggak? Nggak ada dukanya. Senang terus? suka. Bener. Nggak ada dukanya. Masya Allah. Atau yang apa? Selama 2 tahun mempelajari Islam, apa yang paling berat yang dirasakan Pak Musa? Ya kalau saya sebagai orang awam sekaligus sekarang malah bukan Islam ya, yang sulit ya bahasa Arabnya. Bahasa Arab. Kalau gitu sama Mas. Saya kesulitan untuk bahasa Arab, tapi untuk yang lain masuk saya. Iya, gampang nyantol, cuman untuk bahasa Arabnya kalah saya. Ya wajar. Ya. Yang lain-lain nggak masalah Pak ya? Alhamdulillah nggak masalah. Baik. Iya. Ada yang masih ganjal, lalu menemukan jawaban di sini? Ya, semua jawaban saya temukan di sini. Ya. Mungkin sebutkan satu aja yang dulu mengganjal lalu menemukan jawab, setelah menemukan jawab. Gimana? Ya. Ada yang dulu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang membuat Pak Musa mempertanyakan di dalam ajaran Islam, yang dipertanyakan dari Islam mungkin dulu ada, lalu sudah ketemu jawabannya di sini. Contoh satu aja. Waduh, ya semua sih. Semuanya. ya semua. Semua yang ada dalam Islam pun. Dulu sesuatu yang menurut Pak Musa nggak masuk logika saya, ini ajaran Islam yang ini gitu. Ada nggak dulu? Ya semua ajaran Islam, ya memang kan saya sudah dari awal sudah saya cerita, saya ini tipenya pembelajar, seneng baca. Ya semua dalam Islam masuk logika saya. Justru pertanyaan sampean kebalik untuk saya. Untuk keyakinan saya yang lama itu malah nggak ada yang masuk logika gitu loh. Gitu. Kalau saya tanya yang ajaran Islam yang nggak masuk logika, nggak ada. Dari kalau untuk saya pribadi masuk logika saya semua. Karena ada juga mualaf terutama perempuan saya tanya,
apa paling nggak logis atau nggak paling nggak disukai dalam ajaran Islam? Kalau malah perempuan apa? Poligami. Itu waktu waktu sebelum masuk Islam gitu. Iya, iya. Wah, Lah dari mana itu mualaf? Iya, dia kan persepsi Maksudnya latar belakangnya. dari Kristen. Berarti nggak pernah baca Bible? Oh, di Bible tidak diajarkan? Lah, di Oh, Bible malah sadis poligaminya. oh, gitu ya? Iyalah, malah sadis. Sadis gimana? Hah? Maksudnya sadis gimana? Loh, lah Nabi Sulaiman itu diceritakan gundeknya itu 700, istrinya 300. Diceritakan di Bible. Iya. Itu lebih Masih ingat sangar malah. surat apa gitu? Ulangan kalau nggak salah. Iya. Nabi Sulaiman. Bahkan semua orang soleh terdahulu dalam Bible digambarkan tukang poligami. Ya mungkin itu oleh pendeta nggak disimpan, nggak diajarkan. Iya, bahkan Abraham atau Nabi Ibrahim poligami di Bible itu 3 istrinya malah. Nah, Iya. poligami banyak. Kalau maaf ya mu'alafa itu ngomong poligami, dia nggak pernah baca Bible. Iya, nggak pernah. Cuman Ceritanya ya, aja. ceritanya poligami gini, orang Islam gini. Buka Bible inti sendiri, ada itu. Ada. Masya Allah. Baik Pak Soab. Saya sudah mendapatkan inti kisahnya, perjalanan Pak Musad mulai dari galau dari ajaran asli agama, mulai dari kegalauan dari setelah membaca Bible lalu menemukan Islam. Mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi kita semua, terutama saya menjadi lebih bersemangat berislam karena satu-satunya agama yang paling benar di muka bumi ini. Saya kurang lebihnya mohon maaf Pak Musab telah mengganggu. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan kita semua. Amin, amin. Untuk para sahabat-sahabat Hidayah TV, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai sehingga tidak salah paham. Tidak ada maksud untuk menjelekan atau menghina agama yang lain. Ini semata-mata untuk perbandingan agama dan kisah tentang proses seseorang menemukan Islam.